saya akan menjelaskan tentang perkembangan ilmu pengetahuan dalam peradaban Islam. Perkembangan ilmu pengetahuan dalam peradaban Islam, terutama pada masa keemasan Islam, yaitu pada abad ke-8 hingga abad ke-14, itu berkembang sangat pesat dan berpengaruh besar terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dunia. Perkembangan ilmu pengetahuan dalam peradaban Islam dalam berbagai bidang. Yang pertama dalam bidang filsafat, yaitu peradaban Islam mengembangkan filsafat dengan cara mengintegrasikan pemikiran Yunani, terutama Aristoteles dan Plato, ke dalam kerangka Islam sejak abad ke-8. Filsafat berkembang di berbagai wilayah seperti Baghdad, Kufa, dan Andalusia. Al-Kindi sebagai filsuf Arab pertama mencoba menggabungkan pemikiran Yunani dengan ajaran Islam pada tahun 801 sampai 873. Ia menulis tentang berbagai topik termasuk metafisika, logika, etika, dan ilmu pengetahuan. Para ilmuwan muslim lainnya seperti Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Al-Ghazali tidak hanya mengembangkan ilmu pengetahuan, tetapi juga menyelidiki dasar-dasar epistemologi dari pengetahuan itu sendiri. Pada abad ke-10, Al-Farabi mengembangkan pemikiran tentang metafisika, politik, dan logika. Karya-karyanya berusaha menyelaraskan filsafat Aristotelian dengan Islam. Selanjutnya ada Ibnu Sina dengan karyanya yang berjudul The Book of Healing dan The Canon of Medicine yang berpengaruh besar di dunia Islam dan Eropa. Lalu ada Al-Ghazali pada tahun 1058 sampai 1111 yang merupakan seorang teolog dan filsuf terkemuka yang mengkritik filsafat rasional dengan karyanya yang berjudul Tahafut al-Falasifah atau inkoherensi para filosof. Selanjutnya dalam bidang kedokteran, ilmu kedokteran dalam peradaban Islam berkembang melalui penerjemahan teks-teks medis Yunani, India, dan Persia. Lalu disempurnakan dengan observasi dan eksperimen ilmiah. Pada abad ke-9 sampai abad ke-13, dunia kedokteran Islam berkembang begitu pesat. Sejumlah rumah sakit besar berdiri. Pada saat itu, rumah sakit tak hanya menjadi tempat perawatan dan pengobatan bagi para pasien, namun juga menjadi tempat menimba ilmu bagi para dokter baru. Era kejayaan peradaban Islam ini melahirkan sejumlah tokoh dokter terkemuka dan berkembang di dunia kedokteran hingga sekarang. Era kejayaan Islam ini melahirkan sejumlah tokoh kedokteran terkemuka seperti Al-Razi, Al-Zahrawi, Ibnu Sina, Ibnu Al-Nans, dan Ibnu Al-Maiman. Al-Razi dikenal di Arab dengan nama Razes. Buku kedokteran yang dihasilkannya berjudul Al-Mansuri dan Al-Hawi. Tokoh kedokteran lainnya adalah Al-Zahrawi. Ia adalah seorang ahli bedah terkemuka di Arab, dan Al-Zahrawi menimba ilmu di Universitas Cordoba. Al-Zahrawi juga menjadi dokter istana pada masa Khalifah Abdurrahman III. Selanjutnya ada Ibnu Sina, selain filsuf ia juga dokter. Selain filsuf ia juga dokter, menjadi rujukan medis di Inggris hingga abad ke-17 dengan karyanya yang berjudul The Canon of Medicine. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Haidar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haidar. Jadi di sini saya akan melanjutkan tadi tentang dari segi peradaban perkembangan Islam. Dalam segi astronomi, banyaknya ilmuwan-ilmuwan dalam bidang astronomi ini sangat maju pada waktu itu karena kebutuhan penentuan waktu sholat, arah kiblat, dan kalender Islam. Di sini juga ilmuwan Muslim banyak mengembangkan observatorium dan alat-alat astronomi. Kita ambil salah satu tokoh yang bernama Al-Batani. Dia pernah mengoreksi tentang
arah gerak matahari dan bulan. Sedangkan dalam segi matematika banyaknya ilmuwan-ilmuwan Islam mengembangkan teori-teori baru seperti aljabar. Namun pada saat itu mereka masih banyak menerjemahkan karya-karya Yunani. Nah, dan dalam matematika ini menjadi jembatan antara matematika Yunani dan India untuk perkembangan di Eropa. Ada salah satu tokoh yang bernama Al-Khawarizmi. Dia yang bisa dipanggil dengan Bapak Aljabar. Pada saat itu dia mempelopori aljabar pada saat abad ke-9 Masehi. Sedangkan yang terakhir dari segi teknologi, pada saat itu umat Islam banyak berkembang dalam berbagai alat-alat baru dan menciptakan alat-alat teknologi untuk membantu para kedokteran, pertanian, dan lain-lainnya. Seperti contohnya Al-Ghazali, dia membuat atau menemukan alat-alat untuk membantu para kedokteran dan pertanian pada abad ke-12. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.